Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu kalimat yang pertama kali dalam Al-Qur'an, ada tulisan di atas dari beberapa ayat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Tuhan, nama Allah yang disematkan firruh, kemudian dimasukkan ke dalam nutfah, yakni mani. Setelah itu dia tidak tahu mau jadi apa, laki, perempuan, besar, kecil, sukses, tidak tahu. Nutfah berkembang menjadi janin dan keluarlah lahir menjadi seorang bayi. Menangis ketika dia lahir melalui rahim. Ada orang yang bangga dilahirkan dari seorang ibu yang sangat mulia karena nasabnya. Ada orang yang bangga dilahirkan dari seorang ibu karena ibunya orang yang sukses. Ada orang yang menangis, tidak setuju sebenarnya keluar dari rahim ibu yang nista dan miskin. Tapi itulah kita lahir. Semua pasti lahir dengan bawaan masing-masing, yakni keluar dari jalur janin. Rahimlah yang menemukan kita. Sehingga banyak bayi yang lahir itu menangis. Ini mencari siapa yang akan saya temui, siapa yang akan saya temui, siapa yang menuntun saya. Itulah subulus salam, yakni jalan keselamatan. Yang penting saya sukses, bebas berjalan, karena subulus salam itu tidak ditentukan ke kiri ke kanan, tinggal Anda yang memilih. Jadi siapa dan apa tinggal Anda yang memilih. Awal tahun 2022, setahun yang lalu, ini beberapa hari lagi penjenengan akan menemukan titik cerah yang baru di tahun 2023. Kalimatnya enak, 2023. Angka 23 ini menjadi dambaan seseorang yang mungkin pada saat tahun 2022 dia menemukan kesesatan, menemukan jalan yang terbaik nanti di tahun 2003. Saya akan bertaubat, saya akan berhenti, saya akan berjuang. Ini nanti di tahun 2023. Beberapa hari lagi panjenengan akan menemukan akhir tahun, karena dulu diawali dengan awal tahun. Tengahnya tahun itu di mana sih? Banyak orang mengawali tahunnya dan banyak mengakhiri tahunnya, tapi tidak mengerti di mana tengahnya tahun. Ini penjenengan ingat rasi bintangnya masing-masing ya? Masih ingat ya? Masih ingat. Itu rasi itu adalah kehidupan. Walaqad ja'alna bis-samai burujan wa zayyanaha lin-nadirin wa hafidna min kulli syaitanir rajim. Allah menciptakan gugusan bintang galaksi yang ada di langit. Ada galaksi Bima Sakti, yang memberi nama Bima Sakti adalah Presiden Soekarno, di mana gugusan bintang yang lurus dengan negeri kita Indonesia adalah galaksi Bima Sakti. Itu pelajaran kehidupan. Diberitahu sama Allah bahwa tidak hanya yang ada di darat, tapi di laut, di udara, di angkasa sana juga ada kehidupan. Di lautan ada singa laut. Kalau di bumi ada singa, si raja hutan. Tapi begitu kita ke angkasa, ternyata di sana ada yang namanya bintang Leo. Hidup di sana. Langit dengan udaranya yang penuh warna. Di
Di sana ada banyak bintang gemintang yang tidak bisa kita kenal semuanya. Panjenengan akan terkecoh karena apa? Itu adalah hiasan-hiasan hidup di saat mata kita melihat ke arah langit. Dulu waktu tahun 80-an, bahkan sebelumnya 80-an, kakek saya itu mengajak jalan-jalan kalau sudah tanggal malam 15 bulan purnama. Diajak melihat ke arah langit, itu padang bulan. Itu bulannya gede, bulan ande-ande, ojo turu sore-sore gitu. Dan diajak menggelar tikar di depan rumah, di halaman, sambil nyantai asik, yang satunya main-main kelereng apa, main apa. Itu tiap malam bulan purnama untuk menyapa bahwa kita diajak melihat di sana ada bulan yang memberi penerang di saat malam. Orang tidak akan kenal di mana tengahnya tahun. Silakan panjenengan lihat di mana tengah tahun sampean. Silakan dicari dari pelajarannya, dari perilakunya. Di tengah-tengah tahun panjenengan kadang-kadang menjawab, ini saya sedang beruntung, saya sedang merugi. Jiwa seseorang akan merasa merugi ketika tidak tenang. Di mana tidak tenangnya ada di hati. Di tengah-tengah itulah kita akan menjawab, saya beruntung atau tidak. Kalau beruntung di depan, kalau rugi merasa di belakang. Kalau takut itu ada di depan, kalau yang namanya menangis itu di belakang. Kita tidak tahu bagaimana di akhir tahun besok. Apakah kita berugi, atau kita sedang laba, atau untung kita yang lebih dari yang sebelumnya. Flashback dihitung dari angka 1 tanggal 1 Januari tahun 2022. Jangankan untuk duduk-duduk seperti ini, di rumah saja bersama dengan anggota keluarga tidak bisa bersama kadang-kadang karena corona di mana-mana ada. Bahkan orang sakit pun tidak lagi dirawat di rumah sakit biasa, tapi harus diisolasi mandiri. Ada diisolasi di rumah sakit, ada yang dicegah untuk bertemu dengan yang lain, sehingga dia harus mengobati dan menjaga dirinya sendiri. Ribuan orang mati di awal tahun 2022. Mulai berlanjut membaik hingga sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun nanti ada yang tulisannya husnul khotimah. Amin. Jiwa seseorang tidak akan bisa kenal dengan dirinya sendiri tanpa ada orang yang memberitahu. Siapa? Yakni orang tua. Orang tua kita mendidik kita dari awal. Panjenengan tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa makan sendiri, bahkan ganti baju pun tidak bisa. Tapi sekarang panjenengan melupakan bahwa kita pernah tidak bisa. Ketika Anda tidak bisa, ingat nomor 1, belajar. Orang belajar itu tidak ada dosanya. Panjenengan mau belajar yang apa saja, tidak ada dosanya karena belajar. Gurunya belajar mengajar, siswanya belajar untuk pelajaran ilmunya, panjenengan sama-sama belajar, jadi tidak ada yang disalahkan. Bahkan orang tuanya belajar membiayai anaknya, kadang-kadang menangis, kadang-kadang seneng. Ya pas kalau ada, kalau pas tidak ada, tetapi belajar susah belajar, senang juga belajar. Malam hari ini tadi diawali dengan sholawat Nabi. Kemas sholawat dibaca sama Gus siapa tadi? Nah itu penjenengan tirukan semua. Kemudian semuanya kan baca sholawat Nabi. Itu warna ketika sholawat Nabi dikumandangkan. Sisa-sisa yang ada ini
adalah bagian dari akhir tahun. Panjenengan punya kenang-kenangan nanti setelah dari acara ini. Apa yang sampai dapat temukan di beberapa pertemuan yang akan datang. Apakah yang disampaikan Pak Yai, atau tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, atau yang melantunkan lagu, atau syairnya nada sholawat bergema tadi, sampai yang harus ingat. Apa yang dibawa oleh-olehnya, berkah atau manfaat atau faedah, bahkan mafsadah. Hari ini tinggal penentuan, sampai mendapat atau tidak. Kalau kita saja berdakwah, kalimat tulisan di sini itu besar, fakultas dakwah, bangunannya tinggi. Panjenengan sering masuk, tahu siapa dosennya, tapi setelah keluar dari gedung itu, melewati pagar, harus ingat apa yang sampean bawa dari ruangan ini. Karena di luar sana ribuan bahkan ratusan juta manusia menunggu sampean. Apa yang didapat ilmu dari fakultas dakwah? Satu, dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah perilaku yang sampean bawa. Ada orang yang tidak berpendidikan, tapi dia perilakunya bagus. Masya Allah, jadi contoh dari semua warga bangsa. Ada yang berpendidikan tinggi, tapi melupakan khazanah ilmu yang didapatkan. Hanya dicatat dan dicatat, dicatat dan dicatat, difotokopi, dikumpulkan, bahkan disimpan di almari, tidak dibaca lagi. Dan ribuan lembar kertas menjadi saksi panjenengan mempelajari sebuah ilmu. Bahkan doa pun sampean tulis, ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat dan barokah. Setelah sampean minta dari Allah, ya Allah saya minta ilmu yang berkah manfaat, ingat tadi, ketika keluar gunakan ilmu yang diberi. Ketika tidak digunakan, maka sampean akan ditanyakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bagaimana panjenengan memimpin ilmu Anda sendiri? Bagaimana Anda menyampaikan ilmu Anda sendiri yang sudah sampean dapatkan?